Bab 588. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sama seperti tupai terbang. Kelas lawan seorang Assassins adalah pejuang defensif. Itu adalah warrior yang seimbang yang dapat mengikat kaki cepat Assassins dengan serangan kuat, mengurangi atak si Assassins dengan defense tinggi, dan merobek tubuh lemah Assassins dengan atak power yang tepat. Black yakin, klon warriornya akan dengan mudah bisa mengalahkan Faker. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Gerakan Faker yang mengesankan, memanfaatkan sepenuhnya karakteristik kelasnya dan keterampilan kontrolnya. Terlalu sulit untuk memukulnya. Uwong. Pedang yang dipegang oleh klon Black, hanya menggesek udara kosong. Mengintip. Das warrior yang segera mempersempit jarak ke target dan menindas mereka, juga tidak berguna. Faker dapat melihat waktu dan titik kedatangan serangan dengan melihat gerakan persiapan warrior, sebelum dia menggunakannya. Warrior tidak dapat menangkap Faker, karena itu dihindari sebelumnya. Kraugel lain. Itu mengingatkan pada gerakan Kraugel, yang tidak dikalahkan, meskipun bertarung 1 lawan 2 melawan Black dan saudara perempuannya. Black membuat keputusan. Pertama-tama, lokasi adalah masalahnya. Lorong lantai 3 Kastil Raiden. Ruang gelap dan sempit itu, seperti penjara bagi seorang warrior. Pedang tidak bisa digunakan dengan benar, mengurangi separuh strength dan agility. Tingkat akurasi juga turun, karena dia gagal melacak pergerakan cepat Assassins dalam kegelapan. Itu karena sempitnya tempat, di mana Faker bisa membaca orbit serangan itu. Di sisi lain, Faker seperti ikan yang bertemu air. Dia menendang dinding dan langit-langit lorong, memaksimalkan kecepatannya, dan menggandakan sifat gerakannya yang menakjubkan. Dia mendominasi ruang ini. Itu hampir mustahil, untuk serangan tumpul warrior untuk memukulnya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Black membuat keputusan dan berlari menuju teras. Sementara klonnya mengikat kaki Faker, dia berencana lari ke kebun untuk menangkap Irene, dan menetralkan Faker. Dia mengabaikan satu hal, tempat ini adalah tengah dari wilayah musuh. Kamu tidak bisa pergi ke sisi nyonya. Kematian bagi semua penjajah. Apa? Black berdiri di pagar teras, hanya untuk terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dari pagar. 13 Assassins tiba-tiba muncul di sekitarnya. Mereka adalah Assassins yang mengenakan jubah dengan naga perak yang disulam. Ada kelompok pembunuh bayaran yang terpisah. Tidak ada informasi tentang itu. Black mengertakkan gigi. Siapa kalian semua? Apa hal paling bodoh di dunia? Itu mengajukan pertanyaan pada Assassins. Assassins itu tertutup dan pendiam. Jangan pernah mencoba berbicara dengan seorang Assassins. Tapi, Assassins dengan jubah bersulam naga perak, jauh dari pendiam. Jika kamu ingin tahu tentang identitas kami akan memperkenalkan diri. Kami adalah pembunuh Silver Dragon, yang diangkat oleh Pangeran Ren untuk membantunya mendapatkan tahta. Metode Daluka yang kami pelajari sangat kuat. Kami adalah pembunuh terbaik dari Eternal. Ini bukan akhir. Baru-baru ini, kami menjadi lebih kuat. Sejak melayani Duke Grid, kami telah dilatih langsung oleh Kasim, Shadow King. Sekarang kami, Silver Dragon yang luar biasa. Grup Overgeared Shadow. Kami adalah loyalis yang akan mengabdikan 10 hidup kami kepada Overgeared. Petik 2. Untuk siapa penjelasan ini? Seolah-olah karakter yang muncul setelah waktu yang lama, menarik diri untuk pembaca. Shuok. Shuk. Pedang Silver Dragon berbondong-bondong ke arah Black, yang membuat ekspresi tidak masuk akal. Memang, mereka adalah Assassins yang mengerikan. Senjata mereka bergerak cepat menuju titik lemahnya. Meskipun levelnya jauh lebih rendah dari White, Black masih level 330. Tapi, itu tidak mudah untuk menahan serangan dari Overgeared Shadows, yang levelnya di pertengahan 200-an. Itu adalah kelemahan fatal seorang ilusionis. Serangan kooperatif terlalu sulit. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Setelah diserang berturut-turut oleh Overgeared Shadows, Black menderita damage yang tidak bisa diabaikan dan membuat pilihan. Dia membuat ilusi Lai, N dengan imbalan kehilangan XP. Sururuk. Asap hitam menyebar dari Black dan segera menjadi bentuk manusia. Itu adalah klon baru Black. Kali ini, itu adalah Paladin. Itu memiliki kemampuan tank, penyembuhan, dan buff yang sangat baik. Saudara, maukah kamu bersenang-senang denganku? Itu adalah tiruan yang cantik dan ceria, tidak seperti Black yang asli. Dia tersenyum, saat dia melengkapi perisai persegi dan pedang satu tangan. Jijiong. Petik 2 tanda seru petik 2. Overgeared Shadows bingung pada Black baru. Berat perisai yang dibawa oleh klon baru Black, sulit ditanggung dengan belati mereka. Kemudian, itu tersandung dan Black mendorong mereka ke koridor. Kemudian, Paladin menggunakan sihir dukungan pada warrior yang berurusan dengan Faker. Round Hell. Swah. Lingkaran hijau bundar dibuat di tanah di bawah warrior yang telah dirusak oleh pisau Faker. Itu Round Hell yang memulihkan HP target yang berdiri di tempat yang ditentukan. Cahaya penyembuhan hangat melilit klon warrior, yang wajahnya menjadi merah. Itu terjadi pada saat bersamaan. Tai Chi perak menembus jantung klon.
Itu adalah pemandangan yang mirip dengan taring binatang buas, yang menggigit leher mangsanya. Kekuatannya luar biasa. Ilusi yang dipanggil telah rusak dan lenyap. 20% XP telah hilang. Level telah turun. 10 poin yang paling baru diinvestasikan akan hilang. Apa? Klon pertama mati, saat dia berurusan dengan para assassins di sini. Apa ini? Bagaimana bisa serangan Faker begitu luar biasa, ketika dia memiliki kelas normal? Black tidak bisa memahami kekuatan Faker, yang 2 kali lebih kuat dari perkiraannya. Dia pikir, dia harus menggunakan trik kecil. Langkah. Faker memasuki kisaran round hell dengan ekspresi tenang, memulihkan HP-nya, dan menjawab. Kekuatan item. Apakah perlu deskripsi panjang? Salah satu cara yang Faker pilih untuk mengatasi keterbatasan kelas normal adalah item, yang wajar sebagai anggota Overgeared. Faker selalu memanfaatkan item yang tersedia dari grid, dengan sebaik-baiknya. Secara khusus, dia menjadi beberapa kali lebih kuat sejak mendapatkan celana Kruger. Dia mungkin bukan lawan bagi Belial, tapi itu bukan karena Faker tidak kompeten. Ada perbedaan level yang tidak dapat diatasi, dan Faker juga terlalu sibuk melindungi rekan-rekannya. Sehingga, dia gagal menunjukkan keahliannya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Faker bisa dengan bebas melompat lebih tinggi dari Black. Pahat. Itu adalah kelincahan yang meningkat, dan kemampuan melompat yang melekat pada celana Kruger. Item yang dibuat oleh mantan legenda, dan legenda saat ini membantu statistik Faker. Faker bergerak dengan cepat menggunakan kelincahan dan kemampuannya melompat, dan berada di atas kepala Black dalam sekejap. Black merasakan kematiannya sendiri. Anggota partimu Black telah meninggal. Apa? White meragukan jendela notifikasi yang muncul di depannya. Raiden saat ini kosong dari anggota Overgeared. Siapa di Raiden yang bisa menyakiti Black? Bagaimana? Apa ini? Semuanya beres, saat mereka melangkah di ladang. Proses dan hasilnya berbeda, dari yang ia harapkan. Ini adalah kutukan ladang. White teringat akan petani gila, yang membunuhnya di Siren. Dahinya tampak berdenyut, dan dia mengambilnya. Aku tidak bisa kembali seperti ini. Grid dan Overgeared memiliki hutang yang harus dibayar kembali. Dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, setelah pergi jauh ke Raiden dan pengorbanan saudara perempuannya, Black. Kamu. White memandang Lord di kejauhan. Putra Grid adalah senjata rahasia Overgeared. Bagaimana jika dia membunuh anak yang dibesarkan oleh Grid dan Kraugel? Ini akan menjadi balas dendam sejati. Kill kick. Hahaha. Rasa bersalahnya terstimulasi, karena dia mengorbankan saudara perempuannya, Black, yang selalu menderita stres berat, karena sulitnya leveling. Dia tertawa seperti orang gila, dan tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat membakar lemaknya untuk mengubahnya menjadi otot dan mendekati Lord. Dia menembak menggunakan peningkatan akselerasi sesaat. Tuan bangsawan muda. Hindari itu. 200 gadis cantik buru-buru bergegas untuk melindungi Lord. Namun, kecepatan White maksimal, karena mengurangi lemak tubuhnya sebanyak mungkin. Dia mendekati Lord, jauh lebih cepat daripada gadis-gadis dan tersenyum padanya. Salahkan ayahmu, jika kamu mau. Kamu akan mati karena dia. White menatap Lord dengan niat membunuh. Niat membunuhnya terlalu keras untuk seorang anak. Anak biasa seusia Lord akan menangis atau pingsan. Tapi, Lord akan menjadi legenda. Dia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan abnormal. Air mata memenuhi mata Lord, tapi dia menahannya, saat dia menatap lurus ke arah White. Tidak, aku tidak menyalahkan ayah. Ayahku adalah orang terbaik di dunia. Berapa kali ayahnya bersama Lord, sejak dia lahir? Itu cukup sedikit, sehingga Lord dapat menghitungnya. Ya, terkadang dia merasa kesepian dan sedih. Dia ingin bersama ayahnya seperti anak-anak lain. Dia ingin mengikuti ayahnya berkeliling, dan belajar banyak hal seperti putra tukang kebun. Lord bertanya-tanya, seberapa bagus jika ayahnya selalu bersamanya. Tapi, dia tidak pernah mengungkapkan hatinya yang kesepian, kepada ayahnya. Mengapa? Dia tahu jika ayahnya selalu pergi untuk keluarga dan rakyatnya. Lord tidak ingin membebani ayahnya. Ayahnya hebat, ibu yang merawatnya luar biasa, dan ayah yang menderita sendirian di luar keluarga, juga hebat. Meskipun ayah Lord tidak hadir untuk melindunginya saat ini, Lord tidak menyalahkannya. Dia mencintai dan menghormati ayahnya selamanya. Bocah kecil ini. Dari mana datangnya kepercayaan di matanya? Itu aneh. White merasakan perasaan yang tidak menyenangkan dan meninju keluar. Itu adalah kepalan tangan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kepala Lord dengan satu serangan. Tapi, dia tidak bisa menyakiti Lord. Keserakahan. White berpikir, jika Kasim tidak bisa menyakitinya, tapi ini adalah kesalahan besar. Kasim bisa membunuh White, kapanpun ia mau. Kukuakuakuakua. Heok. Itu adalah manifestasi dari keserakahan, teknik yang menarik semua bayangan ke satu titik dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah keterampilan unik Kasim, yang ia ciptakan dengan menggabungkan metode Daluka dan metode Lantier. Setelah beberapa saat, dentang. Yang tersisa di tempat White berdiri adalah kalung berkilau.